Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hasil resume bab 4 yaitu jurnal. Jurnal adalah berupa transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lain. Kemudian dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen, di mana disebut dengan jurnal atau dengan istilah Book of Original Entry. Jurnal ini masih berkaitan dengan diagram sistem akuntansi, di mana terdapat dua subsistem. Yang pertama, subsistem akuntansi pokok, dan yang kedua ada subsistem akuntansi lain, di mana jurnal ini terdapat pada subsistem akuntansi pokok. Sedangkan untuk jurnal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jurnal umum atau general journal, di mana jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit, biasanya masih menggunakan jurnal umum. Dan yang kedua ada jurnal khusus atau special journal, di mana jika usaha perusahaan bertambah besar dan jika transaksi menjadi lebih banyak dan luas, maka jurnal umum harus dipecah menggunakan jurnal khusus. Ini merupakan contoh jurnal umum, di mana terdapat tanggal transaksi, kemudian keterangan, kemudian ada nomor bukti, nomor rek, ada debit dan kredit. Kemudian di pinggirnya pun terdapat cantuman halaman. Kemudian untuk special journal atau jurnal khusus, mengapa sih harus dipecah terlebih dahulu? Yang pertama, untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama, yang satu frekuensi terjadinya tinggi. Kemudian yang kedua ada untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Yang ketiga, untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang. Dan yang keempat, untuk menciptakan pengendalian internal. Prinsip dasar perancangan jurnal. Yang pertama, jumlah jurnal harus memadai. Yang kedua, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok. Contohnya, penerimaan kas. Ketiga, ada penggunaan jurnal berkolom yang kemudian diposting ke buku besarnya hanya cukup satu kali. Yang keempat, nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kelima, kolom 2 dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang keenam, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pengerjaan menyalin informasi dari dokumen sumber dibuat sangat minim. Contohnya, faktur penjualan sebagai sumber informasi. Yang terakhir, harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Contohnya, jurnal penjualan digunakan seperti faktur dan bukti pengiriman. Kemudian ada jenis jurnal khusus atau special journal. Yang pertama ada jurnal penjualan, di mana yang diinfokannya hanya piutang dagang dan penjualan. Contohnya seperti pada gambar tabel berikut. Yang kedua ada jurnal pembelian, di mana untuk menentukan nilai persediaan dengan metode perpetual. Info yang disajikan berupa jenis persediaan yang dibeli, utang dagang, uang muka, VPN. Contohnya ada pada gambar tabel berikut ini. Kemudian ada jurnal penerimaan kas, merupakan hasil penagihan utang penerimaan lainnya, misalnya dari pinjaman bank, pendapatan bunga, setoran modal, dan lain-lain. Potongan penjualan bagi pembeli yang membayar dalam periode diskon. Contohnya pada gambar tabel berikut ini. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas. Contohnya ada pada gambar tabel berikut ini. Kemudian ada yang terakhir ada jurnal umum atau memorial, yaitu untuk menampung transaksi-transaksi yang tidak dapat ditampung dalam keempat jurnal di atas. Misalnya, pembebanan biaya depresiasi, alokasi biaya, pembagian dividen, penyesuaian, koreksi, dan lain-lain. Contohnya pada gambar tabel berikut ini.
Metode pencatatan dalam jurnal yang pertama ada menggunakan manual atau dengan tangan. Yang pertama dari flowchart dokumen sumber, kemudian sebagai acuan pembuatan jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar. Kemudian metode pencatatan dalam jurnal dengan mesin pembukuan, di mana ada dokumen sumber, buku pembantu, jurnal, kemudian diposting ke dalam buku besar, di mana dalam jurnal diperoleh dari pembuatan dokumen sumber dan diposting ke dalam buku pembantu.